Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan Sekolah Walet. Kali ini dalam episode yang kesekian, Sekolah Walet coba berbagi ilmu tentang sarang burung walet, yaitu morfologi burung walet atau secara harfiahnya apakah sarang burung walet itu, ya. Jadi sarang burung walet itu dimulai pada saat burung walet sudah memasuki masa usia produktif, yaitu di sekitar umur 8 sampai 10 bulan. Ini ditandai dengan fase seluruh organ yang berkaitan dengan reproduksi mulai berfungsi. Sebagai contohnya, walet sudah mulai mengeluarkan bunyi untuk memikat pasangannya, organ kelamin sudah mulai berfungsi, dan glandula sublingualis atau kelenjar bawah lidah sudah mulai menghasilkan saliva atau air liur. Pada saat inilah walet siap berkembang biak atau breeding yang diawali dengan membangun sarang. Sarang walet berbeda dengan sarang burung lainnya. Sarang yang berbentuk seperti mangkuk ini mempunyai beberapa bagian, yaitu ada kaki, pondasi, dinding, bibir, dan dasar sarang. Kita mulai dengan kaki sarang. Jadi bagian kaki adalah sangat vital, terletak antara kedua sisi bagian atas. Jarak antara kaki 6-10 cm, tergantung besar kecilnya sarang yang dibuat. Kaki sarang berfungsi sebagai paku atau sarang tempat sarang menggantung. Kekuatan sarang tergantung pada kaki tersebut, ya. Kemudian kita lanjut dengan bagian pondasi sarang. Pondasi sarang merupakan bagian sarang yang menghubungkan kedua kaki sarang yang menempel pada papan sirip. Fungsi pondasi sarang mendukung kaki dalam memperkuat sarang. Bentuk pondasi ini bervariasi mengikuti tempatnya. Ada yang bercekung, ini cekung seperti huruf U. Ada juga yang tidak terlalu dalam. Ada pula yang datar, ya. Nah, adalah pondasi sarang, tergantung tempat dia menempel. Ini kalau dia datar, maka dia akan datar. Kalau dia nanti di gedung atau di gua, dia akan berkelok-kelok. Nah, ini adalah masih pondasi.
Selanjutnya adalah bagian ketiga, dinding sarang. Bagian dinding sarang adalah bagian sarang yang berbentuk mirip mangkuk dibelah, berfungsi menampung dan menjaga telur serta piyik atau anak burung agar tidak jatuh. Dinding sarang bervariasi tergantung besar kecilnya sarang, sekitar 2-5 cm dengan ketebalan sekitar 1-2 mm. Dinding sarang dibangun perlahan-lahan dari serat air liur yang disusun sejajar dan melekat satu sama lain. Dengan demikian, jalinan serat air liur yang padat dan kuat. Pada umumnya, dinding bagian belakang menempel pada papan sirip, sehingga walet hanya membuat dinding bagian depan dan samping saja. Nah, lanjutnya adalah bibir sarang. Jadi, bibir sarang merupakan bagian tepi sarang yang berbentuk seperti setengah lingkaran atau huruf U, tapi tidak terlalu cekung mengikuti bentuk sarang. Pada bagian muka, bibir sarang umumnya tipis, hanya sekitar 2-3 mm. Sedangkan bagian samping yang menghubungkan kedua kaki sangat tebal. Meskipun tipis, tetapi bibir sarang ini sangat kuat karena dia berfungsi sebagai pembatas agar telur dan piyik tidak mudah jatuh. Selain itu, bibir sarang juga sebagai tempat hinggap saat induk hendak masuk ke dalam sarang. Pada saat menyuapi piyik atau feeding PCT, bibir sarang ini merupakan tempat induk menggantung untuk menyuapi. Pada malam hari, induk akan tidur dan menjaga anaknya dengan mengaitkan kaki di bibir sarang ini. Pada hari ke-45, piyik-piyik walet akan sudah tidak lagi tidur di dalam sarang. Sambil melatih kekuatan otot kaki, sewaktu-waktu piyik muda ini akan menggantung tubuhnya pada bibir sarang. Nah, bagian selanjutnya adalah yang terakhir, dasar sarang. Dasar sarang adalah bagian alas sarang bentuknya cekung seperti dasar mangkuk, berfungsi sebagai tempat telur, mengeram, dan alas bagi piyik walet. Pada dasarnya, dasar sarang itu terdapat ruang yang berongga yang berfungsi sebagai kantong udara. Rongga ini sengaja dibuat agar suhu lebih hangat saat proses pengeraman atau saat pemeliharaan piyik. Di sisi lain, ada ruang berongga ini justru menjadi tempat sembunyi dan berkembang biaknya, bisa kepiting atau kutu busuk. Ya. Dibanding bagian lain, dasar sarang merupakan bagian yang paling mudah keropos. Karena apa? Karena di situ ada sisa-sisa kotoran piyik walet yang merupakan di dasar sarang tersebut. Oleh karena itu, pada pemakaian ulang, bagian dasar akan ditambal oleh induk walet agar utuh kembali dan sarang pun bisa bertambah tebal. Nah, itulah penjelasan tentang bagian-bagian dari sarang walet, yang terdiri atas satu kaki dan kemudian ada pondasi, kemudian ada bibir, ada dasar, kemudian ada dinding. Nah, yang sudah suka boleh di-share video ini agar dapat disebarkan ilmu pengetahuannya. Nah, yang sudah like, terima kasih. Yang belum like bisa dihidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas segalanya.
Nah, jadi ini adalah penampakan sarang burung walet yang kualitas mangkok. Di mana sini nampak ada kaki, ada pondasi, ada bibir, kemudian ada dasar, ada dinding. Nah, ini adalah penampakannya jika dia menempel di sirip atau di gua-gua ya. Nah, jadi dia begitu, dia akan menempel seperti itu. Nah, ini semua dibuat dari air liur burung walet yang sepasang. Tentunya dia ada betina dan jantan. Karena ini adalah salah satu bukti bahwa dia siap melakukan perkawinan dan melakukan reproduksi dengan ditandai nanti dia bertelur. Dierami, kemudian menetas dan mempunyai anak ya. Sampai di sini dulu video sekolah walet kali ini. Nantikan video-video sekolah walet selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sejahtera petani walet Indonesia.